Halo semuanya. Kali ini kita pick a card, pick a pile. Judulnya, temanya, pesan dari semesta untuk kehidupan kamu dan cintamu di tahun 2021 ya. Jadi ini message from universe, pesan dari alam semesta buat kamu dalam kehidupan kamu, dalam kisah cinta kamu juga gitu ya, di tahun 2021. Oke? Nanti pilih setiap pile sesuai kata hatimu, sesuai intuisi. Aku udah siapin 3 pilihan kartu, tapi saran aku nonton aja setiap pilihan kartu, mana tahu energi kamu tuh random, ngacak di beberapa kartu yang mungkin gak kamu pilih. Karena ini energi banyak orang, general, jadi bisa random, bisa ngacak ya. Oke, pilihan pertama mana ya? Nih, ini pilihan pertama. Oke, ya. Pilihan kedua, nih. Ini pilihan kedua. Pilihan ketiga yang ini. Oke. Ini pilihan ketiga. Jadi ini pilihan pertama. Ini pilihan kedua. Ini pilihan ketiga. Yang butuh waktu lama buat milih, silakan pause video ini ya. Tapi yang udah ready, kita bahas satu persatu. Mulai dari pile 1, pilihan pertama yang ini, lalu ke pilihan kedua, lalu nanti ke pilihan ketiga. Jadi ini pertama, kedua, dan ketiga. Oke, langsung ya. Ini aku simpan dulu. Oke, ya. Ya. Kita mulai dari pile 1, pilihan pertama. Ini tumpukan kartunya. Yang pertama ya. Oke, ada kartu mending, guidance, opportunity, protection, message in a battle, fate, worth waiting for, indecision, heart to heart conversation, and renewal. Oke, ya. Jadi ini kartu-kartunya. Sebelum aku konfirmasi satu persatu, aku kasih tahu dulu message-nya ya, secara universal. Jadi kalau di tahun 2021 ya, semesta itu ngasih pesan buat kamu untuk memperbaiki semuanya, memperbaiki apa yang sudah rusak, memperbaiki apa yang memang perlu banget untuk diperbaiki. Jadi kamu nggak boleh ngerasa putus asa dengan hidup kamu. Misalnya kamu sering merasa sudah terlalu banyak toksik atau racun di dalam hidup kamu, sudah terlalu banyak situasi yang gak enak, sudah terlalu banyak orang-orang yang gak satu frekuensi sama kamu. Nah, itu sebenarnya pola hidup kamu yang harus kamu ubah gitu. Jadi di sini disarankan ya, di tahun 2021 itu coba kamu fokus sama diri kamu sendiri, lindungi diri kamu, cintai diri kamu. Itu yang pertama banget. Supaya kamu bisa kenali jati diri kamu sebenarnya itu siapa. Kayak gitu. Mungkin di sini ada beberapa yang kayak ngikutin lingkungan, ngikutin saran keluarga, atau ngikutin pergaulan sama teman, tapi ternyata kan itu nggak berujung baik buat kamu. Malah kamu ngerasa hidup kamu kok semakin banyak racun, toksik, nggak bahagia. Nah, segala macam itu ya harusnya kamu perbaiki. Karena masih ada kesempatan, selalu ada kesempatan bagi kita yang ingin berubah menjadi lebih baik, yang ingin terus-menerus memperbaiki diri gitu. Selalu ada kesempatan buat kamu untuk seperti itu. Dan bagi kamu ya, yang milih pile 1 yang mungkin kamu
beberapa waktu ini atau beberapa waktu ke depan kamu sering meditasi, sering menyendiri, sering cari pencerahan lewat tarot ya, itu sebenarnya kamu sedang dituntun. Kamu dituntun oleh semesta dan juga malaikat penjaga kamu yang benar-benar memang mau kamu memperbaiki semuanya gitu. Karena kamu diberi kesempatan. Kamu diberi kesempatan untuk menjalani hidup yang lebih bahagia gitu ya. Oke, kita lihat konfirmasinya dari tarot. Oke, ini ada kartu The Hangman. Oke. Jadi kalau aku lihat kamu kalau ngerasa ada seseorang atau beberapa orang yang kayak udah nggak worth it buat kamu, udah terlalu nggak layak, udah terlalu toxic, itu mending kamu lepaskan. Karena buat apa mempertahankan sesuatu yang sudah sangat beracun buat kamu gitu ya. Meskipun kamu udah terlalu lama, bisa ini tentang kerjaan, studi gitu. Mungkin kamu udah terlalu loyal sama tempat kerja atau kamu udah lama di tempat kerja itu ya. Kalau kamu memang ingin adanya perubahan, kamu ngerasa di situ udah nggak nyaman ya, mending dilepaskan. Karena akan ada yang baru lagi buat kamu gitu. Sama kayak studi juga ya. Kalau aku rasa jika masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya ya perbaiki. Jadi jangan lepas tangan gitu aja. Gitu sih ya. Kemudian ini ada Three of Cups. Oke. Aku ngerasa ketika kamu terus-menerus cari pencerahan, ketika kamu mau dituntun oleh penjaga kamu, malaikat yang ada di sisi kamu mau dituntun oleh semesta, kamu akan memperoleh kebahagiaan. Tapi kalau kamu sering deny semuanya, kamu sering nolak tuntunan itu, maka kamu akan berjalan di dalam kegelapan gitu. Jadi jangan tolak setiap kata hati kamu menuntun kamu terhadap sesuatu, karena kata hati itu berasal dari malaikat dan malaikat itu berasal dari Tuhan dan semesta kayak gitu. Five of Wands. Oke. Jadi kalau untuk kayak ini ya, menurut aku mungkin bagi kalian yang punya bisnis, usaha, atau studi karir, jika kamu ngerasa kamu punya banyak saingan ya, kamu harus berjuang sih, karena sebenarnya ada kesempatan buat kamu. Mungkin yang pengen naik jabatan, yang pengen keterima kerja di tempat mana gitu, atau yang pengen studinya mencapai goals yang kamu impikan. Nah, kamu harus fighting sih, kamu harus berjuang. Karena sebenarnya kesempatan kamu tuh besar untuk memenangkan itu. Gitu loh, di tahun 2021 ya. Eight of Pentacles. Oke. Kalau ini sih disarankan supaya kamu tuh jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang gak berguna ya. Misalnya nih, kamu selama ini udah terlalu terlena sama zona nyaman kamu ya udah terlalu sering bergaul sama siapalah, atau dalam komunitas apa, atau dalam pergaulan lingkungan apa gitu. Jangan terlena dengan rasa senang, rasa ya pengen fun, pengen hura-hura atau gimana ya, itu harus kamu ubah semuanya ya. Karena kamu harus fokus juga sama masa depan kamu gitu. Dan di sini tuh dibilang ada pesan bahwa kamu harus
ngeprotek keuangan kamu. Mungkin ada suatu momen kamu tuh punya banyak duit, tapi ya kamu harus jaga-jaga juga lah untuk membuat sebuah tabungan, simpanan uang, karena kan hidup ini kadang di atas kadang di bawah. Bisa aja suatu saat kamu kena krisis ya, kamu setidaknya punya simpanan uang gitu ya. Lalu High Priestess ya. Nah ini sebenarnya sih kayak kalau di tahun 2021 semesta itu berpesan kamu dengar kata hati kamu ya, jangan orang lain yang kamu dengar, apalagi orang-orang yang toksik buat kamu, yang banyak racun ya. Meskipun itu orang di sekeliling kamu, tapi kan sebenarnya kamu yang tahu apa yang kamu mau. Jadi kalau kata hati kamu bilang A, lakukan A. Kalau kata hati kamu bilang B, lakukan B. Jadi jangan plan-plan, jangan takut melakukan tindakan. Jangan terlalu pasif ya. Jadi di mana intuisi kamu itu begitu kuat, lakukan itu. Ya, bertindaklah ya. Oke, sekarang tentang percintaan ya. Di sini aku lihat di tahun 2021 kamu tuh akan kebingungan, kamu tuh akan bingung membuat sebuah keputusan. Bisa tentang kamu tuh banyak pilihan, atau ya kamu punya banyak prioritas. Bisa prioritas kamu tuh tentang studi, kerjaan, atau percintaan. Bisa juga kamu tuh punya beberapa pilihan tentang siapa yang mau kamu pilih gitu. Apakah si A, si B, si C, si D gitu, atau kamu mau milih orang lama atau orang baru gitu kan. Cuma yang aku lihat di sini, kamu nggak fokus kepada orang lama ataupun orang baru yang bakalan jadi sama kamu, tapi kamu lebih kayak fokus kepada proses ya. Kamu enjoying proses, kamu ngerasa ya kamu nggak mau buru-buru mengambil keputusan gitu ya. Bisa vice versa, bisa kamu tuh dealing dengan orang yang punya beberapa pilihan, jadi kamu nungguin dia. Kamu kayak menginginkan komunikasi ya, kamu menginginkan komunikasi, kamu pengen bicara baik-baik sama dia, kayak ya kamu tuh sebenarnya gimana sih sama aku, kamu tuh mau nggak sih kita berjuang bareng. Nah ada yang kayak gitu, tapi ada juga di sini yang rasa berjuang sendiri, jadi cuma bisa surrender dan berharap pada semesta dan Tuhan gitu. Cuma aku ngerasa akan ada komunikasi ya. Mungkin kalau kamu menginginkan sebuah komunikasi, 2021 itu yang akan ada komunikasi buat kamu ya, yang kamu inginkan itu. The Hermit. Oke. Jadi di sini ada zodiak Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo. Terutama Virgo dan Pisces sama Cancer ya. Jadi aku lihat ya, kamu tuh tahun 2021 ya, kamu nggak akan menyerah untuk terus-menerus mencari pencerahan gitu. Mungkin di tahun 2021 kamu akan semakin sering nonton tarot. Jadi siapkan kuota kamu ya. Kalau pakai wifi ya nggak apa-apa. Tapi yang nggak pakai wifi harus siapin kuota nonton video tarot. Atau mungkin tahun 2021 bakalan sering personal reading, atau kamu tuh konsultasi karena kamu ngerasa ya hubungan ini rumit buat kamu. Jadi kamu terus-menerus membutuhkan orang yang profesional untuk memberikan konseling ke kamu ya, untuk kamu berkonsultasi gitu. Cuma di sini disarankan ya, kamu juga harus seimbangkan pencerahan itu dan ibadahnya kamu. Karena yang paling utama dalam sebuah pencerahan itu harus diawali dengan ibadah, doa. Sebelum kamu mendapatkan pencerahan dari seseorang, entah itu dari tarot reader, dari psikiater, psikolog gitu. Nah, kamu harus minta petunjuk dari Tuhan dulu. Itu yang paling pertama. Jadi minta petunjuk dari Tuhan supaya kamu tuh dituntun oleh semesta yang sudah direstui oleh Tuhan gitu ya. Jadi kayak supaya kamu tuh tahu kamu cari pencerahan kemana, ke siapa, dan bagaimana gitu ya.
Terus Page of Pentacles. Jadi aku ngelihat kamu tuh kamu yakin dengan seseorang yang dealing sama kamu ya, orang yang kamu fokuskan. Kamu yakin banget suatu saat kalian akan dipersatukan. Kamu begitu beriman. Kamu ngerasa Tuhan dan semesta akan merestui kalian. Tuhan dan semesta akan mempersatukan kalian. Kamu yakin banget. Yang aku lihat kayak gitu ya. Cuma kamu slow down, kamu nggak mau memaksakan kehendak supaya ini cepat terjadi, supaya penyatuan kalian cepat terjadi. Kamu lebih kayak slow down, tapi spiritualitas kamu tuh jor-joran. Jadi kamu lebih kayak bermain energi ya menurut aku. Kamu nggak mencelak sana mencelak sini atau nggak ngelakuin hal-hal yang di luar koridor ya. Kamu tuh tahu apa yang perlu kamu lakukan ya. Jadi kamu lebih kayak bermain energi. Misalnya kamu kangen dia, kamu meditasi. Kamu memanggil dia dalam hati kamu. Wah. Dan kalau kamu ingin tahu tentang dia, mungkin kamu lihat-lihat video tarot. Kamu kepoin dia dari channel tarot. Kamu personal reading, kamu konsultasi gitu dengan reader tarot kan. Nah, kamu lebih kayak melakukan tindakan melalui energi. Kamu tuh nggak mau melakukan tindakan lewat fisik karena ini begitu rumit buat kamu. Kamu nggak mau salah langkah, kamu nggak mau melibatkan orang-orang di sekitar kalian. Maksudnya kamu nggak mau mempersulit keadaan, jadi membuat orang-orang yang berkaitan dengan kamu dan dia itu jadi berkonflik gitu. Istilahnya ya, kamu nggak mau menyakiti keadaan dan orang-orang dalam keadaan kamu gitu. Ribet ya. Oke. Nah, Six of Pentacles. Jadi kamu tuh bingung sebenarnya karena kamu belum selesai sama dia gitu. Ada di sini yang mungkin pengen minta maaf. Entah kamu atau dia. Mungkin ada yang pengen minta maaf, pengen memperbaiki semuanya. Kalau kamu yang punya kesalahan, kamu minta maaf lah ya. Perbaiki semuanya baik-baik. Karena dengan kata maaf itu mungkin bisa memulihkan semuanya, bisa membalikkan hatinya buat kamu. Tapi kalau vice versa nih, kalau terbalik, kalau dia yang punya kesalahan sama kamu maafkan dia. Gak perlu terlalu menunggu, gak perlu terlalu happy. Misalnya nih, aku nonton video tarot tentang zodiaknya. Di zodiak dia ini bilang dia akan minta maaf, dia akan komunikasi. Nah, kamu sesuaikan juga dengan sifatnya. Kalau sifatnya keras kepala, gengsian, ego, nah apakah cocok? Apakah secepat itu dia bakalan bilang maaf? Kan belum tentu. Jadi kalau melihat pembacaan energi banyak orang, general reading, itu kan harus bijak. Belum tentu itu energi dia ya. Mungkin energi dia mau minta maaf, tapi actionnya kan nggak ada, belum ada gitu kan. Jadi berpikir bijak. So, tanpa dia melakukan apa-apa atau dia belum melakukan apa-apa ya, maafkan aja dia supaya hati kamu lebih tenang gitu. Jadi ya, itu sih bedanya general reading dengan personal reading. Kalau personal reading itu kelihatan banget nyatanya. Ini orang beneran komunikasi lagi atau enggak gitu. Karena kalau personal reading energi dia langsung, tapi kalau general reading yang kamu tonton, kamu cuma nonton video YouTube ya, itu energi banyak orang. So, ketika kamu berharap komunikasi dari dia ya, belum tentu itu energi dia. Karena video di YouTube itu energi banyak orang ya. Oke, The Tower. Ya, aku rasa memang kamu sama dia itu belum selesai karena pisahnya nggak baik-baik ya. Kalian berpisah nggak baik-baik, mungkin ada blokiran tiba-tiba, ada yang hapus akun tiba-tiba, atau ya nggak komunikasi tiba-tiba. Jadi kalau mau 2021 itu tenang hati kamu ya harus selesaikan ini baik-baik, harus bicara baik-baik.
Seven of Wands. Oke. Ya. Jadi kalau aku lihat di sini tuh harus bisa mengalahkan kekerasan hati, keras kepala, ya, gengsi, terus ego. Jangan mempertahankan pendapat kita sendiri. Jangan merasa apa yang kita pikirkan itu paling benar, ya. Karena untuk memulai sesuatu yang baru, untuk memulihkan atau memperbaiki semuanya itu harus bisa mengalahkan ego. Misalnya kamu tahu dia itu ada keburukan, ya kamu jangan lihat keburukannya aja. Kamu lihat juga kebaikannya dia. Kalau kamu memang ingin memulihkan semuanya. Karena bagaimanapun ya, orang yang kamu cintai itu pasti adalah kebaikannya juga. Gitu, ya. Oke, aku rasa ini aja file 1. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Oke guys, kita lanjut ke file 2, pilihan 2. Ini tumpukan kartu yang kedua ya. Oke, ada kartu Copwood. Oke, ya, Cycles, Flow, Intention, Time for Nap, Perseverance, Stay optimistic about your love life, Angel of Love, Wedding, Victim. Oke, jadi ini kartu-kartunya. Oke, pesan dari semesta untuk kehidupan kamu 2021 secara universal ya. Di sini dibilang kamu tuh jangan jangan hidup seperti kehidupan kamu yang biasanya begitu-begitu aja dengan kayak rasa jor-joran yang luar biasa terhadap sesuatu, ambisi terhadap sesuatu, atau menargetkan sesuatu begitu keras. Jadi kamu tuh jangan terlalu keras menjalani kehidupan ini. Itu maksudnya. Jadi mungkin kamu punya banyak target, kamu punya banyak resolusi, bahkan resolusi tahun lalu aja belum beres. Udah mau resolusi lagi, tapi ya kamu ngerasa yang tahun-tahun lalu aja resolusinya belum beres, gimana mau resolusi yang baru lagi. Nah, itu maksudnya. Jadi di sini tuh disarankan cobalah kamu kembali kepada alur semesta yang membawa kehidupan kamu kemana gitu. Karena terkadang nih ya, memang rezeki, jodoh, maut atau apapun itu udah diatur Tuhan ya, udah diatur semuanya, dan kamu berpikir untuk merealisasikannya kamu harus memperjuangkannya. Cuma gak semua yang kita perjuangkan itu bisa menjadi milik kita, gak semua yang bisa kita pertahankan itu akan selalu jadi bagian hidup kita gitu. Misal nih kamu punya karir ya, kamu nggak puas dengan apa yang kamu dapatkan, entah itu jabatan, penghasilan, atau kerjaan, bisnis, usaha. Kalau kamu terus-menerus jor-joran untuk lebih dan lebih lagi, kapan kamu puas gitu? Karena kan kita manusia nggak akan pernah puas. Jadi ketika kamu sudah mencapai titik keberhasilan kamu, ya kamu istirahat dulu. Jangan kejar lagi sampai kamu tuh lupa untuk istirahat. Kamu lupa sama kesehatan kamu. Gitu. Beberapa yang mungkin ngerasa seperti itu. Nah, sama juga kayak studi, kayak ya apapun lah yang kamu selalu kejar, perhatikan juga kesehatan kamu, kondisi kamu. Karena ketika kita
terlalu menggebu-gebu, itu sama aja kayak berlebihan. Dan segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu. Bahkan mungkin kamu kerasa gitu, aku udah punya ini, punya itu, kok aku nggak bahagia. Nah, mungkin itu kamu harus perhatikan apa yang udah kamu lakukan selama ini. Karena kamu tuh terlalu fokus sama suatu hal, sehingga kamu lupa sama diri kamu sendiri, kamu pun lupa sama orang di sekitar kamu. Bisa aja kayak kamu lupa sama keluarga, kamu lupa bahagiain orang yang kamu sayang. Beberapa di sini ada yang kayak jadi jaga jarak, jadi menjauh sama orang-orang yang benar-benar sayang sama kamu. Jadi perbaikilah hubungan dengan orang sekitar, kayak keluarga, saudara. Ya, jadi jangan fokus hanya pada diri kamu sendiri. Karena kita itu nggak bisa hidup sendiri. Kita selalu butuh bantuan orang lain. Dari keluarga, saudara, teman, dan orang yang kamu sayang. Kayak gitu ya. Jadi akhirilah siklus hidup yang begitu-begitu aja ya. Karena hidup itu nggak sekedar kerja. Hidup itu nggak sekedar belajar. Kalau kamu lupa bahagiain diri kamu sendiri, masa hidup kamu nggak ada bahagianya nanti kayak gitu. Maksudnya ya kamu tuh kerja, kamu tuh studi juga kan, juga harus ini dong, sekali-sekali istirahat, kumpulkan energi kamu supaya kamu nggak terlalu stres menjalani hidup ini gitu. Egg of Delicacies. Nah, jadi mungkin ada beberapa yang kayak udah berusaha mati-matian tapi ternyata kecewa. Nah, itu tandanya apa? Kamu terlalu memaksakan kehendak. Karena segala sesuatu yang kamu perjuangkan terus-menerus dengan cara yang salah, dengan pola yang salah, misalnya kamu sampai lupa sama diri kamu sendiri, kamu lupain semuanya, kamu nggak peduli sama semuanya, kamu nggak akan bisa mendapatkan apa yang benar-benar kamu inginkan. Jadi kamu akan sering kecewa. Ketika kamu terlalu menggebu-gebu terhadap sesuatu, apa yang kamu inginkan itu semakin sulit kamu dapatkan. Jadi ya, terlalu ambisi, nanti kalau nggak dapet kecewa gitu. Jadi mending kayak berusaha dan berdoa, kemudian ikhlaskan. Dapat atau enggak itu udah jadi jalan Tuhan buat hidup kamu. Setidaknya kamu sudah tahu bagaimana berjuang, udah tahu bagaimana arti berjuang. Ace of Pentacles. Jadi jangan siklus hidup tentang duit, money. Karena hidup itu nggak sekedar tentang uang. Kita memang butuh uang, tapi uang bukan segalanya, ya. Gitu. Beberapa mungkin punya banyak ambisi, punya goals yang terlalu banyak, jadi lupa sama diri sendiri. Kamu tuh berhak untuk membahagiakan diri kamu. Jadi kalau kamu udah dapet uang atau tujuan yang kamu rasa sudah cukup, ya istirahat dulu, liburan dulu, sama keluarga dulu, sama teman-teman dulu, sama orang yang kamu sayang, jalan bareng. Nah, supaya hidup kamu tuh balance. Karena uang itu nggak bisa membelai kamu. Yang bisa membelai kamu ya orang yang kamu sayang. Gitu maksudnya. Six of Pentacles ya. Jadi biarkan semua mengalir, begitu aja. Misalnya gini loh, kalau kamu dapat rezeki, kamu dapat uang, terus kamu terlalu mikirin sesuatu, misalnya kayak gue kerja karena gue harus bahagiain keluarga, gue harus bertanggung jawab atas ini, itu, dan segala macam. Nah, kalau kamu mikirin orang terus, kamu lupa jadinya sama diri kamu kan. Misalnya
saudara, keluarga, atau teman butuh bantuan kamu, kamu selalu kasih. Uang kamu berkurang. Akhirnya kamu nggak punya simpanan, nggak punya tabungan untuk diri kamu sendiri. Ya, itu sama aja kayak orang yang kerja tapi sia-sia gitu. Jadi, kita boleh menolong orang, tapi perhatikan juga diri kamu sendiri. Buat apa kamu tuh bantu ini, bantu itu, bantu segala macam, tapi pada ujungnya kamu tuh kecewa gitu. Jadi ya, bisa bantu orang, tapi perhatikan juga diri kamu sendiri. Kamu juga harus menabung, kamu juga harus membuat hidup kamu terjamin di masa depan gitu ya. Dan beberapa di sini mungkin ada ya yang vice versa, ada yang terbalik. Mungkin kamu tuh perhitungan orangnya, kamu mungkin gak mudah membantu orang secara keuangan ya. Kamu jangan takut, karena ketika kamu sudah banyak membantu ya, ada aja pahalanya buat kamu. Tuhan bakalan ganti berkali-kali lipat uang itu buat kamu suatu saat nanti gitu. Jadi harus berpikir bijak sih, bagaimana cara menolong yang benar dengan kapasitas yang benar begitu. The Moon. Nah, jadi ini tentang apa ya? Jangan menyimpan semuanya sendiri ya. Kalau kamu ngerasa butuh teman cerita, ya kamu cerita, tapi sama orang-orang yang kamu percaya. Kalau kamu ngerasa gak ada yang bisa dipercaya, kamu boleh konseling. Kamu bisa datengin psikolog, psikiater, tarot reader juga bisa, yang bisa konsultasi untuk kamu gitu. Tapi ada juga di sini yang mungkin ngerasa udah punya intuisi yang kuat. Jadi kalau kamu tahu banyak orang yang manfaatin kamu ya, mending orang-orang kayak gitu nggak usah lagi kamu harapkan. Jangan lagi kamu beri celah bagi mereka untuk memanfaatkan kamu. Four of Swords ya. Jadi ya harus banyak istirahat. Coba senangin diri kamu ya. Mungkin kamu bisa me time. Kalau perempuan bisa facial, bisa ke salon ya. Bisa nonton film atau bikin apalah yang buat kamu senang. Kalau cowok juga ya bisa mungkin sekali-sekali main game atau ngelakuin olahraga yang kamu suka kayak gitu ya. Terus untuk love life, untuk percintaan sih ya mungkin kamu sering gak dianggap, kamu sering kecewa gitu, kamu sering menjadi korban. Nah, kalau tahun 2021 ya, cobalah berpikir optimis terhadap segala sesuatu yang sudah kamu korbankan, terutama berkorban perasaan. Kalau kamu sering dikecewakan, bukan berarti kisah cinta kamu bakalan begitu-begitu aja. Karena hidup itu seperti roda ya. Kadang kita berasalnya dari bawah, kadang kita dari atas. Jadi ya, mungkin kalau kamu sekarang atau beberapa waktu belakang itu kecewa terus, disakiti, dihianati, ada di sini yang mungkin dia udah sama orang lain, dia nikah mungkin sama orang lain, atau kamu yang menikah, atau kamu yang bersama orang yang sebenarnya itu bukan kamu inginkan gitu. Jadi kamu merasa, kok kisah cinta gue kayak gini-gini terus ya. Nah, kamu mungkin merasa begitu, tapi berpikirlah optimis. Karena sebenarnya apa yang sudah terjadi dalam hidup kita itu sebenarnya sudah menjadi takdir dari Yang Maha Kuasa. Jalan hidup kita dari Tuhan gitu kan. So, gak usah merasa menjadi korban, gak usah selalu merasa kamu yang paling menyedihkan di hidup ini, karena sebenarnya Tuhan lagi mempersiapkan yang terbaik buat kehidupan kamu, buat percintaan kamu gitu. Dan beberapa dari kalian di sini tahun 2021 tuh kan pengen nikah ya. So, kalau memang pengen menikah harus mau memaafkan masa lalu, harus mau mengikhlaskan masa lalu supaya ke depan kamu bisa melangkah dengan mantap gitu ya.
Oke, ini ada Five of Pentacles. Oke. Ini ada Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgo, Aquarius, Gemini, Libra. Tapi yang kuat Pisces ya. Oke, jadi ini mungkin kamu merasa tidak dianggap, kamu sering kecewa karena kamu sering banget mungkin jatuh cinta dengan orang yang berbeda dengan kamu. Entah beda suku, agama, ras, beda usia, beda pola pikir, setidaknya beda karakter lah. Mungkin kamu orangnya terlalu sensitif, terlalu lembut, sedangkan kamu dealing dengan orang yang keras dan gak sensitif, jadi gak peka gitu ya. Ya, menurut aku coba kamu ambil sisi positifnya, ambil hikmahnya, ambil pelajarannya. Orang-orang yang menyakiti kamu itu hadir di hidup kamu sebenarnya menjadi pelajaran untuk menempah kamu menjadi pribadi yang lebih kuat. Jadi kedepannya kamu nggak menjadi orang yang sensitif lagi, kamu kedepannya menjadi orang yang let it flow, lebih kayak mengalir gitu aja, nggak terlalu baper, jadi nggak mudah baper sama orang. Dan kedepannya orang nggak akan mudah mempermainkan kamu lagi karena kamu sudah terlatih patah hati. Bertepuk sebelah tangan sudah biasa. Nah, ada kayak gitu ya. Oke. Two of Wands. Nah, ini dia. Kalau kamu mau kisah cinta kamu berhasil, pada ujungnya jangan lagi lihat ke belakang. Jangan lagi stalking orang masa lalu kamu. Jangan kepoin orang masa lalu kamu. Ya. Karena stalking itu yang membuat kamu tuh jadi susah move on, yang membuat kamu tuh susah melupakan semuanya. Jadi buat apa kamu kepoin orang kalau orang yang kamu kepoin itu juga bikin kamu sakit hati. Kamu stalkingin dia juga kan kamu sakit hati. Jadi mending gak usah stalking. Belajarlah mulai dari sekarang menahan diri untuk gak kepoin orang yang menyakiti kamu. Gitu. Justice. Gak usah takut, gak usah ngerasa kayak kok orang-orang yang nyakitin aku tuh hidupnya happy-happy aja, bahagia aja. Itu kan yang kamu lihat di media sosial, kakak. Itu yang kamu lihat secara kasat mata kan. Padahal dalam hati kamu belum tahu apakah dia bahagia di sana. Belum tentu dia bahagia. Karena aku rasa orang-orang yang pernah menyakiti kamu tuh ada aja karmanya. Misalnya nih, kehidupan dia gak bahagia dengan orang lain, atau dia ada krisis finansial, atau dia ada gangguan pekerjaan, studi, dan segala macam. Nah, itu kan nggak dia upload di media sosial, itu kan nggak dia tunjukkan. Jadi ya, nggak usah mikirin karma dia apa, dia itu nanti merasakan apa. Serahkan aja sama Tuhan dan semesta, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Kamu tabur yang baik, kamu dapat yang baik. Dia tabur yang buruk, dia dapat yang buruk. Sesimpel itu aja. Pola pikir kita seharusnya kan, ya. Jadi di sini ada juga energi Aries, Leo, Sagittarius, dan Libra ya. Six of Swords. Oke. Jika sudah ada yang punya orang lain, apalagi menikah. Kalau kamu udah menikah sama orang lain, fokuslah pada pernikahan kamu. Ya. Jadi jalani apa yang sudah menjadi takdir kamu. Selebihnya serahkan sama Tuhan. Kalau memang suatu saat kamu ditakdirkan lagi sama orang lain ya, biarkan Tuhan dan semesta yang menuntun kamu. Jadi jangan kamu sendiri yang melakukan tindakan di luar kewajaran, itu nggak baik gitu ya. Apalagi yang memang kamu tuh ngelakuin hal di luar koridor kamu kan memang itu nggak baik. Jadi biarkan Tuhan dan semesta yang menyusun semuanya takdir hidup kamu ini. Mau kamu yang udah nikah ataupun kamu dealing dengan orang yang sudah menikah ya, udah ikhlaskan aja semuanya. Jangan memaksakan sesuatu karena kamu cinta, karena kamu merasakan koneksi yang kuat. Nah, jangan berlandaskan itu sampai kamu berbuat hal yang menyimpang dan menyakiti banyak orang. Karena ya, ketika kita ikhlas pada semesta dan Tuhan, Tuhan dan semesta yang akan bekerja di percintaan kamu gitu. Yang mau menikah juga gitu ya.
Kalau memang mau menikah, ya lepaskanlah semua beban di masa lalu. Gitu. Terus kalau memang belum benar-benar siap menikah, jangan dipaksakan dulu menikah. Bereskan dulu urusan kamu dengan yang lama, baru kamu bisa mulai yang baru. Seven of Swords. Oke. Jadi ini tuh dipesan oleh semesta ya. Semesta berpesan supaya kamu tuh hidup apa adanya aja ya. Kalau kamu bahagia, tunjukkan kamu bahagia. Kalau kamu tidak bahagia, nggak usah pura-pura bahagia. Oke, aku rasa ini aja file 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Oke, lanjut ke file 3, pilihan 3. Ini tumpukan kartu ketiga ya. Ada kartu Truth Be Told, Death, Driving, Security, Desert Island, Recovery, Religious Factor, Cornucopia, New Love, Enlightenment. Oke, jadi pesan semesta untuk kehidupan kamu ya 2021. Di sini tuh pesannya, kamu harus bertransformasi ya, menjadi jiwa yang lebih baru, jiwa yang bisa hidup apa adanya, bisa hidup dengan sebenar-benarnya, kayak gitu. Jadi aku ngerasa ini file 3 juga ada kaitan dengan file 1 dan file 2 ya. Makanya aku saranin nonton file 1, file 2, file 3, mana tahu berkaitan untuk hidup kamu ya. Di sini tuh disarankan kamu harus mengungkapkan apa yang benar-benar sudah terlalu lama kamu simpan sendiri. Misalnya kamu tahu ada suatu kebenaran, kamu harus ungkapkan, kamu harus katakan dengan jujur tentang apapun itu, dalam karir kamu, studi kamu. Kalau memang kamu rasa ada sesuatu yang perlu ditegakkan tentang kebenaran, tentang keadilan, katakan gitu. Ungkapkan semuanya dengan jujur. Karena itu sebenarnya akan membuat kamu menjalani hidup dengan penuh berkah dan anugerah gitu. Misalnya ada nih situasi kerjaan atau dalam keadaan studi atau bisnis atau apapun lah dalam kehidupan kamu tahu ada segala sesuatu yang menyimpang, ada sesuatu yang gak benar di lingkungan kerja atau di lingkungan studi kamu. Nah, kalau sesuatu yang gak benar itu pengen kamu ungkapkan, pengen kamu beritahu, itu lakukan aja. Jadi jangan cari aman gitu loh. Jangan di zona nyaman kamu yang begitu-begitu aja. Misalnya, aku tahu deh si ini tuh kayak gini. Aku tahu deh kalau sistemnya itu harusnya begini. Tapi aku nggak usah ngomong deh, nanti aku malah kena masalah. Aku malah kena hal buruk gitu. Ya, aku rasa sih kalau namanya kebenaran mending ditegakkan. Jadi jangan takut. Bisa aja mungkin kamu kalau ungkapkan kebenaran kamu dipecat atau kamu tuh dikeluarkan. Nah, tapi kan kamu udah melakukan sebuah kejujuran dan kejujuran itu ada pahalanya buat kamu. Jadi jangan takut. Jangan takut menegakkan kebenaran. Itu sih intinya ya. Dalam hal apapun itu, entah dalam keluarga, teman, saudara, segala macam ya. Mungkin kamu yang harus menegakkan semuanya. Ini ada kartu Ace of Wands. Di sini tuh dibilang ya, kalau memang dalam keadaan sebenarnya kamu tidak nyaman terhadap sesuatu, kamu tahu nih kerjaan ini nggak sesuai passion kamu, kamu tahu studi ini nggak sesuai passion kamu, nah mending kamu lepaskan, kejar apa yang passionate buat kamu. Kalau memang kamu cocoknya berbisnis ya bisnis aja,
Jadi jangan takut, jangan malu untuk jualan, jangan malu untuk marketing, ini itu, jangan malu untuk memasarkan sesuatu. Kalau memang passion kamu di bidang itu ya nggak apa-apa, misalnya seperti itu ya. Atau kamu mau jurusan kuliah, kamu mau studi yang seperti apa ya. Kalau passion kamu ada dalam suatu bidang ya itu aja yang kamu perjuangkan. Jadi jangan jadi orang yang hidupnya begitu-begitu aja dalam zona nyaman. Misalnya nih, kata orang kuliah di jurusan ini cepet cari kerja, tapi ternyata passion kamu bukan di situ. Terus kamu ngelihat teman-teman kamu di bidang apalah, terus kamu ngikut, ternyata itu nggak sesuai bakat kamu, nggak sesuai dengan passion kamu, nggak sesuai dengan minat kamu, ya buat apa? Gitu. Jadi harus bisa membuat keputusan, ya. Ilustrasinya kayak gitu. Three of Swords. Nah, ini tentang sebuah transformasi ya. Misalnya nih, kamu udah pernah gagal dalam hal apalah di hidup kamu. Misalnya gagal dalam karir, studi, bisnis, atau dalam keluarga, lingkungan kamu. Di sini tuh disarankan ya, jangan takut untuk mencoba lagi. Misalnya di tahun lalu kamu gagal coba ini, nah tahun depan jangan takut gagal lagi. Kalau memang itu passion kamu, kalau memang itu yang kamu cita-citakan, maka perjuangkanlah ya. Soalnya kalau berusaha itu kan nggak cukup sekali dua kali. Mungkin ada di usaha ke-10 atau di percobaan yang ke-100 baru kamu bisa mendapatkannya. Jadi jangan putus asa. Two of Swords. Oke. Di sini tuh sarannya jangan menjadi seseorang yang keras kepala juga ya. Kalau mau berkembang, misalnya nih, oke lah, cita-cita itu harus diperjuangkan, impian itu harus diperjuangkan, ya. Tapi ketika memang belum saatnya, jangan dulu dipaksakan. Contoh nih, kamu mau punya usaha apa, tapi ternyata modal belum mendukung, situasi belum mendukung, ya jangan dulu dipaksakan. Misalnya kamu masih punya adik, punya tanggungan, entah siapa, yang masih butuh dana, mending kamu fokus dulu sama yang masih membutuhkan ini. Jadi jangan bawa ego kamu, jangan bawa keras kepalanya kamu. Karena buat apa kamu kejar impian kamu, tapi orang yang kamu sayang itu terbengkalai. Gitu maksudnya ya. Eight of Swords. Oke, jangan simpan belenggu-belenggu dalam kehidupan kamu. Sakit hati yang membuat kamu tuh jadi insecure ya. Jadi minder sama orang. Jangan ngerasa seperti itu. Mungkin kamu merasa kurangnya aku apa sih? Aku udah berjuang ini itu, aku udah berdoa, aku udah berusaha, kok aku sulit ya mendapatkan sesuatu. Jadi jangan menghakimi diri sendiri, apalagi menghakimi Tuhan ya. Soalnya kita nggak bisa menebak semua jalan hidup kita, karena hidup ini kan penuh misteri ya, penuh misteri banget. Mungkin kamu ngelihat orang mudah banget mendapatkan apa yang mereka inginkan, tapi kamu sulit mendapatkan apa yang kamu inginkan karena kamu sedang ditempa menjadi pribadi yang lebih berkualitas gitu. Ilustrasinya gini loh, misalnya ada pengamen nih. Kalau kamu lagi ada di tempat makan, terus ada pengamen. Misalnya pengamen ini suaranya jelek, pasti kamu langsung ngasih duit kan, supaya pengamennya pergi, gitu. Tapi kalau pengamennya suaranya bagus, kamu tunggu pengamen itu nyanyi sampai selesai kan, baru kamu kasih duit. Dan kamu ngasih duit itu dengan keikhlasan hati. Dan bahkan nominalnya lebih besar kamu kasih ke pengamen yang suaranya bagus ini. Nah, itulah ilustrasinya bagaimana cara Tuhan memberikan apa yang kamu mau di kehidupan kamu. Jadi kamu tuh mungkin
Karena kamu pribadi yang berkualitas, maka kamu harus diuji terus-menerus untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dan prosesnya nggak instan, dan prosesnya nggak cepat, gitu. Jadi jangan bandingkan kamu sama orang. Orang mudah dapatkan apa yang diinginkan karena ya kualitasnya hanya sampai segitu. Dikasih ujian yang lebih dari situ, dia nggak mampu. Sedangkan kamu mampu. Jadi ya, berpikirlah secara terbuka. Gitu. Di emper ya. Semua perjalanan hidup kamu akan ada titik terangnya. Kamu akan menjadi sosok yang dipandang. Kamu akan menjadi inspirasi sebenarnya. Kamu akan menjadi orang yang patut dicontoh. Kamu akan menjadi pribadi yang sangat berkualitas. Jadi syukuri semuanya perjalanan hidup kamu. Suatu saat ya, air mata yang udah kamu keluarkan, pengorbanan yang udah kamu keluarkan, itu akan dibayar. Dibayar dengan lunas oleh Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kamu suatu saat bisa menjadi pribadi yang sangat sempurna, sangat tahu bagaimana Tuhan berencana dengan sempurna dalam hidup kamu. Gitu. Oke, sekarang love life ya, percintaan. Di sini tuh seperti ada pemulihan dalam percintaan kamu, ya. Mungkin di antara kalian ada yang dealing dengan orang yang berbeda, beda keyakinan, beda suku, beda ras, mungkin beda, ya, beda usia, beda kedewasaan, beda keuangan. Ada juga yang memang ini tuh beda banget pola pikirnya sama kamu. Jadi ini ada kaitan dengan PL1 atau PL2 tadi ya. Pokoknya PL1, PL2, PL3 ini ada kaitannya. Jika kamu dealing dengan seseorang yang berbeda dengan kamu, ya, dan kamu tidak tahu bagaimana jalan percintaan ini ke depannya, coba pahami segala sesuatu itu dengan sudut pandang yang luas. Contohnya gini nih, gimana ya caranya supaya dia ikut aku? Atau gimana supaya aku ikut dia? Nah, kalau ada suatu perbedaan itu kan udah identitas masing-masing. Oke lah kalau cinta itu tidak memandang perbedaan, tapi kan kita sebagai manusia punya identitas masing-masing, prinsip kehidupan masing-masing yang gak mudah kita ubah. Kalau kamu terlahir memang sudah identitas kamu seperti itu, apa kamu mudah mengubahnya? Kan belum tentu. Begitu juga dengan dia, belum tentu dia mudah ikut kamu dan merubah identitasnya dia. Jadi berpikirlah secara terbuka, berpikir secara luas. Terus kayak gimana kalau kayak gitu? Nah, kalau dalam perbedaan itu memang harus dua-duanya berjuang. Jangan kamu sendiri yang berjuang. Jika dia tidak mau memperjuangkan kamu, itu tandanya kamu harus berjuang untuk diri kamu sendiri, ya. Jadi orang ini sebenarnya bawa perkembangan spiritual di hidup kamu. Yang aku lihat seperti itu. Setidaknya ya, kalaupun memang gak bisa bersatu, kamu tuh kedepannya menjadi orang yang ya punya pengalaman spiritual. Jadi kedepannya kalau orang di sekeliling kamu tuh punya masalah kayak kamu tahu memberikan solusi ke mereka. Mungkin nextnya kamu tuh bisa menjadi seorang konselor, kamu bisa menjadi orang yang punya bakat spiritual, kamu ngerti tarot, atau jangan-jangan kedepannya kamu sudah bisa baca tarot, kamu bisa jadi tarot reader. Karena aku rasa orang yang hadir dalam hidup kamu ini bawa berkah di hidup kamu juga, meskipun kalian gak bisa bersama gitu. Oke, aku shuffle. Nah, ini ada kartu High Priestess. Coba pandang sisi positif kehadiran orang ini ya. Meskipun dia nggak berjuang untuk kamu, meskipun kalian sulit bersatu, entah karena ini ada perbedaan atau ada orang lain, jangan dipaksakan ya. Oke lah, kalau kamu tuh punya koneksi spiritual, dia hadir di hidup kamu semakin spiritual. Tapi pandang juga lah efeknya gimana kalau kamu memaksakan kehendak. Jadi kalau kita memaksakan kehendak harus bersatu, ya itu efeknya jelek di hidup kita. Apalagi kalau kita menyakiti banyak orang, nyakitin keluarga, nyakitin saudara, apalagi nyakitin orang yang ketiga, keempat gitu kan. Jangan sia-siakan perkembangan spiritual kamu hanya karena obsesi.
Jadi di saat kamu tuh udah kayak ngebet banget, gimana ya supaya kita bersatu, gimana ya supaya dia komunikasi sama aku, jangan terlalu memaksakan kehendak. Jadi terimalah takdir kamu tuh bagaimana, dan kembali ke apa sih maksud semesta dan Tuhan mentakdirkan kamu hidup seperti ini. Pasti ada dong, karena menurut aku kamu tuh nggak perlu memandang orang yang kamu fokuskan ini bisa bersatu dengan kamu atau enggak, tapi pandang sisi spiritualitasnya. Ketika kamu bertemu orang ini, hidup kamu jadi lebih peka pada semesta dan Tuhan, sehingga kamu tuh tahu ternyata apa yang kamu inginkan itu tidak selalu bisa kamu miliki. Jadi Tuhan itu mau kamu mengambil hikmah dalam prosesnya, bukan pada orangnya. Dan aku ngerasa tahun 2021 intuisi kamu makin kuat. Kamu jadi tahu bagaimana merasakan energi satu sama lain. Kamu tahu, kamu tuh punya keluarga jiwa, kamu punya soulmate, kamu punya twin flame. Nah, jadi kamu tahu bagaimana mengirimkan energi positif untuk orang yang kamu sayang. Strength. Bertahanlah. Harus kuat ya. Meskipun kamu cinta, kamu kangen sama dia, bertahanlah. Jangan lakukan hal yang menyimpang. Ini kartu Five of Wands. Segala konflik batin kamu tuh bisa sebenarnya kamu lakukan dengan apa ya? Dengan lebih positif menurut aku. Misalnya kalau hati kamu bergejolak, kamu bisa kerja, sibukkan diri kamu dengan hal-hal positif kayak gitu ya. Supaya kalau kamu sibukkan dengan hal positif, hidup kamu tuh bakalan terarah. Kalau kamu memang mau bangun masa depan, ya bangun masa depan. Karena sebenarnya ketika kamu ngerasa patah hati, kamu ngerasa sakit hati, tidak bersama dia, ya seenggaknya Tuhan ngasih nih pengganti yang lebih baik atau bentuk yang lebih baik. Misalnya kalau kamu nggak dapatkan dia, kamu bisa dapat rezeki. Tuhan kasih ya. Ada aja yang Tuhan kasih buat kamu untuk jadi gift ya, jadi hadiah buat kamu. Karena kamu nggak memaksakan kehendak kamu. Gitu. Ini kartu Ace of Swords ya. Buatlah sebuah keputusan. Jangan lagi hidup yang begitu-begitu aja. Kalau dia sudah sama orang lain, ya udah, ikhlaskan dia. Kalau kamu udah sama orang lain, kamu jalani apa yang sudah menjadi takdir kamu. Jangan menyimpang. Karena kalau kamu menyimpang, kamu membuat karma baru lagi di hidup kamu. Kan makin ribet ya. Gitu. Queen of Pentacles. Oke. Jadi ambil aja hikmahnya, ambil pelajaran positifnya. Dia hadir di hidup kamu, bisa aja memang suatu pelajaran berharga yang menguji kamu, menempa kamu supaya tahu mengendalikan diri, supaya tahu bagaimana mencintai dengan tulus tanpa harus memiliki, dan mencintai tanpa syarat. Kayak gitu. Karena ya, sebenarnya kita di alam semesta punya keluarga jiwa, kita punya twin flame, soulmate, mungkin yang memang spiritual kan seperti itu ya. Jadi ambil aja hikmah positifnya, kamu bisa merasakan cinta dengan ketulusan tanpa menuntut harus menerima banyak hal. Karena ketika kamu belajar ketulusan, itu tandanya kamu sudah tahu arti cinta kasih yang sesungguhnya, dan kamu belajar itu dari Yang Maha Kuasa. Kamu juga menjadi orang yang bisa mengayomi orang lain dan mengirimkan energi-energi positif untuk orang lain, sehingga orang lain itu bisa hidup dengan sebenar-benarnya sesuai dengan intuisi, kata hati yang kuat. Jadi ya, semakin banyak orang yang akan bisa menerima energi positif dari kamu, dan hidup kamu itu menjadi berkah bagi banyak orang gitu ya. Jadi ini pile 3, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.